Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Terlebih 3 terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal mendapat keringanan hukum. Merespon diskon hukuman para terdakwa atas kematian Brigadir Yosua, Presiden Joko Widodo menyebut menghormati keputusan hukum yang ada. Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati terhadap Verdi Sambo dan mengubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Menko Polhukam menegaskan, sebagai narapidana yang dihukum penjara seumur hidup, Sambo tidak akan mendapat keringanan masa tahanan atau remisi. Permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu diremisi dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Seumur hidup itu tidak ada remisi, kan remisi itu bergantung persentase itu selalu bergantung pada angka. Jadi yang tidak akan ada remisi itu hukuman mati seumur hidup. Itu seumur hidup itu bukan angka SU, SEU itu tidak ada di remisi berapa persen, tidak ada persennya. Selain Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Putri Chandrawati hukumannya dikurangi 10 tahun dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Sementara 2 terdakwa lainnya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hukumannya berkurang menjadi 8 tahun dan 10 tahun. Sebelumnya Ricky dihukum 13 tahun sedangkan Kuat Ma'ruf dihukum 15 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Keluarga Brigadir Yosua pun menyatakan sangat kecewa dengan putusan Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, keluarga mempertanyakan mengapa selain Verdi Sambo, terdakwa lainnya khususnya Putri Chandrawati mendapat diskon hukuman yang besar. Diskonnya terlalu besar ini 10% buat orang yang tindakannya itu sebagai pemicu tindak pidana sehingga terjadinya perampasan nyawa terhadap nyawanya milik Joshua. Baik. Ini kalau menurut kami ini adalah bagian dari aktor intelektual, Mbak. Nah, ini yang kami minta sebenarnya, apa sih pertimbangannya kok bisa diringankan setengah gitu ya? Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi menyatakan belum menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung sehingga belum bisa menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Verdi dan terdakwa lainnya. Belum menerima salinan lengkap dari putusan tersebut sehingga kami tidak bisa menyampaikan kepada publik bahwa apa pertimbangan, apa alasan hakim kasasi tolak putusan kasasi dengan perbaikan tersebut. Sementara Kejaksaan Agung menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung dan sesuai ketentuan Kejaksaan Agung tidak lagi bisa mengajukan PK untuk perkara pidana. Dengan demikian, Verdi Sambo dan terdakwa lainnya bisa segera dieksekusi ke lapas. Tim Liputan, Kompas TV. Diskon hukuman bagi Verdi Sambo dan 3 terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak? MA tak segan-segan memberikan keringanan hukuman yakni dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Lalu apakah putusan kasasi MA ini masih bisa berkurang lagi dan apakah para terdakwa masih bisa mengajukan PK? Kita akan membahasnya dengan 2 narasumber ada satu narasumber hari ini, ada pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Timothy, salam sehat. Salam sehat juga untuk Anda Mas Heri. Terkait dengan apa yang sudah kita ketahui putusan MA terkait dengan kasasi Verdi Sambo, sudah ada banyak komentar. Pak Jokowi juga mengatakan, Presiden mengatakan bahwa menghormati putusan MA ini. Tapi ada yang menarik memang catatan dari Mahfud MD bahwa ini harus tetap dikawal gitu. Ini mengawalnya kan beda ya Mas Heri, pada saat sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri yang dimana kita bisa mengikuti sidangnya. Selanjutnya itu kan semuanya mungkin kalau sederhananya itu seperti administrasi gitu. Kita tidak bisa mengikuti sidang per sidang, ada kamera di dalam dan lain-lain begitu. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengawal, tentunya juga dari keluarga, mengawalnya ini sebenarnya dalam bentuk apa yang realistis gitu, Mas Heri? Iya, sebelumnya kita menyatakan kesamaan sikap ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa kita menghargai, menghormati putusan pengadilan walaupun pasti dari pihak keluarga korban menganggap ini ada melukai nilai rasa keadilan ya Mas Timothy ya. Sudah disuarakan juga demikian. Betul, dalam konteks mengawal, ya terakhir upaya hukum sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kita harus menyampaikan hal demikian, suka atau tidak suka ya Mas Timothy ya, karena ketentuan pasal 263 KUHP terkait dengan peninjauan kembali dalam konteks upaya hukum luar biasa, itu kan hanya diberikan bagi terpidana atau ahli warisnya,
dalam kerangka putusan di luar dari putusan pemidanaan. Berarti maaf, putusan pemidanaan saja. Jadi di luar dari itu seperti putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa diajukan PK. Nah, tinggal tidak ada ruang juga bagi jaksa dalam hal ini yang mewakili kepentingan korban untuk melakukan peninjauan kembali. Ini juga sudah dipertegas lewat putusan Mahkamah Konstitusi kan. Kalau saya tidak salah, Pak Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung juga sudah sampaikan itu, Mas Timothy. Perlu kita lakukan adalah ya mungkin ini bisa jadi diskursus ya dalam suatu diskusi-diskusi hukum yang diangkat juga, bukan menunggu ketika PK itu diajukan sampai pada putusannya, Mas Timothy. Bahkan ada eksaminasi terhadap putusannya, ada anotasi terhadap putusan, bagaimana memberikan kritik, komentar bagi seseorang atau orang lain dalam konteks ini berdasarkan dokumentasi hukum yang mereka miliki secara tertulis. Nah, sayangnya sampai detik ini kan kita ketahui bersama, Mas Timothy, kita belum mengetahui secara penuh apa isi pertimbangan hukum hakim. Karena yang kita tahu hanya adalah amar putusan saja. Nah, orang hukum bicara tentang legal reasoning nggak bisa begitu dia. Akan menjadi salah judgement kita di akhir kalau seandainya ini tidak kita ketahui secara luas terkait dengan pertimbangan hukum hakim. Perlu diingat juga, Mas Timothy, dalam kasus ini ada disparitas putusan, ada pembeda putusan yang sangat signifikan begitu ya. Bahkan untuk layarnya Sambo sendiri dari pidana mati menjadi seumur hidup kan, itu layer yang luar biasa walaupun sama-sama ujungnya mohon maaf orang yang bersangkutan yang dipidana seumur hidup juga sampai matinya nanti di penjara kan begitu. Untuk kasus PC misalnya ada diskon tadi ya yang luar biasa dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Nah, ini kan persoalan fakta hukum yang sudah dibahas habis-habisan dan kita saksikan bersama secara teliti di pengadilan lewat media elektronik, media massa, itu kemudian seakan-akan menjadi runtuh semua dengan pertanyaan besarnya adalah kok bisa terjadi disparitas terhadap dalam konteks keadaan serupa, kejahatan yang sama, tapi pendapat hukum hakimnya terhadap pemidanaannya bisa berbeda. Apalagi yang dikoreksikan adalah putusan akhirnya ya, pemidanaannya kemudian perbaikan secara redaksi kata-kata juga terkait dengan turut serta menjadi secara bersama-sama. Nah, ini jadi persoalan hukum juga di ranah diskursus hukumnya tadi, Mas Timothy. Kemudian ada dissenting opinion lagi, Mas Timothy, di sana. Berarti ada putusan hakim yang tidak bulat. Walaupun dalam ketentuan pasal 182 KUHP ayat A dan B itu kan dikatakan arah dari putusan hakim awalnya adalah musyawarah mufakat secara bulat. Kalau dia tidak bisa bulat, maka diambil putusan dengan suara terbanyak, dengan vote. Kalau voting tidak bisa di ayat B-nya, kalau saya tidak salah mencatat, itu dikatakan bahwa putusan yang akan diberikan kepada terdakwa adalah putusan yang menguntungkan, atau dalam konteks ini pasti menguntungkan terdakwanya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ketika kita berbenturan, nggak mungkin berbenturan dengan konstruksi hukum acara pidana yang menyediakan cara berpikir itu ya. Kemudian seakan-akan dalam misalnya kasus PC juga, ini kan dilihat dari unsur kesalahan yang tidak signifikan di sana. Karena mungkin ada peran sertanya dia yang mungkin tidak terlalu signifikan. Ini kan dalam konstruksinya kasasi melihat bahwa ada mungkin penerapan hukum yang keliru dari hakim sebelumnya sebagai upaya korektif tadi. Nah, ini yang jadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, Mas Timothy. Iya. Nah, sebenarnya kalau proses kasasi ini sendiri dalam kaitannya dengan vonis yang sudah diberikan, itu sebenarnya meninjau ulang kasusnya kah? Atau tadi hanya mencari apakah ada yang masih belum sesuai, ada mungkin yang luput dari perhatian peradilan sebelumnya, itu sebenarnya apa yang dilakukan? Apakah benar-benar seperti dari awal kah atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara dalam konteks hukum acara itu kan ada konteksnya judek juris dan judek faksi ya, Mas Timothy. Judek faksi itu ada di pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama dan di pengadilan tinggi. Dia memeriksa fakta hukumnya. Karena itu kita day by day kan disuguhkan tontonan terkait dengan sidang yang terbuka untuk umum kemarin di kasus Sambo dan kawan-kawan kemarin kan. Nah, dalam konteks masuk ke upaya hukum luar biasa dalam ini kasasi. Upaya hukum biasa kasasi ini adalah bicara dalam konteks dia tidak lagi bicara di level judek faksi tapi judek juris. Dia bicara tentang penerapan hukumnya, ada yang keliru atau tidak. Tadi benar kata Mas Timothy, mungkinkah ada yang terlewat yang jadi bahan pertimbangan, mungkin itu juga dipertimbangkan ulang di sana. Karena kalau seandainya itu dipertimbangkan di awal, Mas Timothy, mungkin saja merubah isi putusan, sehingga itu yang menjadi bahan dalam konteks fokusnya kasasi di ke mahkamah.
Cuma masalahnya kan memang ini berada di ruang senyap, ya kan, yang memang bagian kewenangan MA lah yang mengatur hal itu. Nah, sehingga publik menjadi terkaget-kaget. Saya dari awal sudah sampaikan ketika kasus ini ingin mencapai pada akhir finalnya adalah putusan, saya katakan bahwa ini belum final and binding. Bisa saja berubah putusan pengadilan negeri Dan ternyata dikorek benar ya. di atasnya, kemudian di atasnya mengkoreksi lagi. Nah, yang terakhir setelah tidak ada upaya hukum itulah Mas Timothy, yang final and binding itu yang kemudian dipakai sebagai putusan akhir nantinya. Ini Begitu. ini berarti sudah terakhir atau belum ini? Atau kita masih menunggu kalau ada PK? Ya, kita menunggu akan ada PK kalau memang ternyata diajukan PK oleh terdakwa ya, terpidana saat ini, karena mereka berpikir bahwa ini juga masih jadi ada chance-nya, ada kans untuk kemudian merubah ke arah yang lebih mereka inginkan, tentunya lebih meringankan ya. Malah ada yang berdebat, bahkan yang berpikir ini mungkin bisa jadi angka di ujungnya putusannya, tidak lagi bicara hanya pidana mati atau seumur hidup, karena di dalam ancaman pidana dalam pasal 340 KUHP kan ada dititipkan angka juga di sana, dan itu kemungkinan yang muncul. Tapi sebenarnya kita mau bicara tentang teori dalam konteks pemaksaan psikologis, Mas Timothy, yang sebenarnya relevan juga dengan kasus yang kita bahas pagi ini ya, bahwa setiap ancaman pidana itu kan tujuannya untuk memuliakan agar orang itu jangan sampai ada yang berpikir mencoba-coba untuk melanggar ketentuan hukum dan melakukan perbuatan pidana. Nah, ketika ancaman pidana yang muncul di situ, kemudian faktanya sudah banyak mendukung ke arah sana, kemudian putusannya bisa sekali lagi gap kesenjangannya luar biasa. Yang kita khawatirkan jangan-jangan pelaku kejahatan mulai berpikir untuk ya lakukan saja kejahatannya, karena walaupun ada koreksi nanti bisa menguntungkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini hanya pesan, jangan sampai yang dikhawatirkan banyak masyarakat luas yang mungkin juga bukan orang hukum tapi ternyata concern terhadap isu hukum semacam ini menjadi kenyataan. Nah, mudah-mudahan Mahkamah Agung ke depan ya melakukan pengawasan ketat terhadap kasasi, khususnya semua perkara ya. Tapi yang paling penting adalah perkara yang menarik atensi publik juga. Nah, ini untuk disampaikan ke publik gitu. Dan PK ini karena ini merupakan hak dari terpidana, sehingga kemungkinannya hanya pengurangan hukuman ya. Kalau kembali lagi seperti menjadi hukuman mati ataupun menaikkan lagi angka hukuman dari 3 terpidana lainnya, itu tidak mungkin ya, hanya mungkin menurunkan ya Mas Heri? Ya, kalau kita mengacu pada ketentuan akhir sebenarnya ya, kalau bicara kemungkinan nih, kadang hukum acara ini dinamis Mas Timothy. Kadang ada yang kita merasa nggak mungkin, ternyata mungkin saja dilakukan dengan adanya rasio logis menggunakan rasio hukum yang kadang ya harus dipahami akhirnya diterima begitu ya. Harapan kita sebenarnya kalau itu sudah final di kasasi, di level pertama di Mahkamah Agung harusnya berhenti di situ, Mas Timothy. Tidak lagi peluang untuk menurunkan tadi ya. Minimal itu sama di situ begitu. Jadi kalau menambah dalam konteks yang menambah berat kan paling hanya kembali di Sambo ya. Kalau yang PC dan lain sebagainya kan saya rasa lebih memang dari peran sertanya lebih kecil ya. Kemungkinan untuk pertimbangan-pertimbangan dengan konteks itu ya ada saja, tapi karena ini satu paket dalam hal satu perkara, bisa saja pandangannya adalah kalau satu dinaikkan seharusnya semuanya dinaikkan. Kalau satu diturunkan seharusnya semua diturunkan, karena dalam konteks ini turut serta dalam hal penyertaan ada dalam perkara ini, Mas Timothy. Oke. Nah, memang menjadi simpang siur, dan kalau kita lihat di tanggapan masyarakat, netizen di media sosial, agak nyinyir nih jadinya nih Mas Heri, mengingat diskonnya cukup besar, terutama kalau kita lihat hukuman terhadap Bu PC gitu, 50%, ya, separuhnya dikurangi gitu dari putusan awal. Jadi ada kita menangkap tanggapan cukup negatif dari masyarakat. Tanggapan dari keluarga kita sudah ketahui bahwa keluarga menyatakan ya tentu saja dikecewakan oleh putusan tersebut, tapi menghormati proses hukumnya dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke kata mengawal. Kalau memang benar-benar ingin, karena kita seperti tadi dikatakan Mas Heri, kita tahu amar putusannya, tapi kita belum membaca lebih lanjut lagi ke dalamnya. Apakah kalau memang ada ketidaksesuaian, kalau memang nalarnya ataupun alasan di dalam pemberian putusan tersebut akhirnya kok rasa-rasanya, lagi-lagi ini rasa-rasanya saja gitu, rasa-rasanya kok tidak sebesar itu sampai bisa memberikan diskon sebesar tersebut, memang ada cara untuk protesnya begitu. Katakanlah kalau keluarga atau kuasa hukum keluarga mengatakan, loh kok hanya untuk alasan ini bisa memberikan diskon begitu besar. Memangnya ada cara untuk memprotes dalam tanda kutip hal tersebut?
Ya, kalau kita mengacu pada ketentuan hukum acara pidana kan dia memberikan peluang lewat tahapan-tahapan tadi ya, Mas Timothy, dari upaya hukum biasa sampai luar biasa. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semua, ya berarti secara konstitusional sudah selesai di konteks sistem peradilan pidananya, begitu ya. Itu yang mau tidak mau harus kita sampaikan. Tapi kita juga perlu menyampaikan lewat forum ini bagi Mahkamah Agung misalnya, bahwa ketika saya misal jadi lawyer begitu ya, dapat diskon 1 hari saja, itu klien saya senangnya luar biasa, Mas Timothy. Bagi dia itu sangat berarti, apalagi ini 10 tahun. Sehingga apa perbedaan yang sangat mendasar dari hakim yang satu dengan hakim yang lain. Maka mungkin pedoman pemidanaan dalam hal ini perlu diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada puncak peradilan tertinggi di negara ini. Ya, kita meminta seandainya ada pedoman pemidanaan yang lebih rigid begitu untuk kasus-kasus tertentu. Ya, karena jangan sampai apa ya, sekali lagi ini kan bicara dengan, mohon maaf ya Mas Timothy, ada trust di sana, kepercayaan hukum masyarakat terhadap kasus. Jangan sampai hanya satu kasus mengakibatkan ada generalisir, ya, mengeneralize semua kasus akan seperti itu. Apalagi ini sudah atensi publiknya luar biasa, Mas Timothy. Orang untuk kasus yang mohon maaf viral saja, kok bisa putusannya begini kan, membingungkan banyak orang. Walaupun tadi Mahkamah Agung punya kewenangan, tapi ingatlah bahwa dalam satu putusan kan nggak hanya bicara legal justice, Mas Timothy. Ada moral justice, ada social justice, bahwa hakim juga bertanggung jawab penuh dalam hal ini, bukan hanya kepada yang berperkara, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Jadi ini penting untuk kita sampaikan, Mas Timothy. Ya. Baik, Mas Heri Firmansyah, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat, Mas Heri. Salam sehat, Mas Timothy. Terima kasih. Terima kasih.